warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang biografi Imam Tirmizi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Saya selaku moderator di kelompok ini. Langsung saja saya memberi kesempatan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sedikit biografi tentang Imam At-Tirmizi. Nama lengkap Imam At-Tirmizi adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahak As-Sulami At-Tirmizi. Beliau lahir dan berkembang di kota Tirmiz, yaitu kota yang terletak di bagian selatan Iran sekarang. Tirmizi lahir pada bulan 209 Haji 824 Masehi. Sejak kecil beliau sudah suka mempelajari ilmu hadis dan melakukan perjalanan ke beberapa negeri untuk mendapatkan ilmu. Dalam perjalanan inilah beliau bertemu dengan beberapa ulama besar ahli hadis dan belajar hadis bersama mereka. Imam Tirmizi lebih populer dengan nama Abu Isa. Beliau selalu memakai nama Abu Isa, meskipun sebagian ulama sangat membenci sebutan tersebut dengan berargumen kepada sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Saibah bahwa seorang pria tidak diperkenankan memakai nama Abu Isa karena Isa tidak punya ayah. Namun tetap saja ini tidak berpengaruh karena hal ini dimaksudkan untuk membedakan At-Tirmizi dengan ulama yang lain. Sebab ada beberapa ulama besar yang juga terkenal dengan nama At-Tirmizi, yaitu Abu Isa At-Tirmizi, pengarang kitab Al-Jami atau Sunan At-Tirmizi, tokoh yang menjadi topik pembahasan ini. Abu Al-Hasan Ahmad yang masyhur dengan panggilan At-Tirmizi Al-Kabir. Al-Hakim At-Tirmizi Abu Abdillah Muhammad. Al-Hakim At-Tirmizi Abu Abdillah Muhammad. Ali bin Al-Hasan bin Bashar. Beliau meriwayatkan hadis dari ulama kenamaan. Di antaranya adalah Imam Bukhari. Kepadanya ia belajar hadis dan fikih. Beliau juga belajar kepada Imam Muslim dan Abu Daud. Guru beliau lainnya adalah Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Rawahib, Muhammad bin Amru As-Sawwaq Al-Balqi, Muhammad bin Galani, Ismail bin Musa Al-Fasari. Karya-karya Imam Tirmizi banyak menulis kitab-kitab, diantaranya Al-Jami As-Sohihain yang terkenal dengan Sunan At-Tirmizi, Kitab Illal, Kitab Tarik, Kitab As-Samail Al-Nabawi, Kitab Al-Suhud, Kitab Al-Asma wa Al-Kunah. Terima kasih. Metode Kitab Sunan Al-Tirmizi. Judul lengkap Kitab Al-Jami Al-Sahih adalah Al-Jami Al-Mukhtasar Minal Sunan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ma'rifat Al-Sahih wa Al-Ma'lul wa ma alaihi Al-Amal. Meski demikian, kitab ini lebih populer dengan nama Al-Jami Al-Tirmizi atau Sunan Al-Tirmizi. Untuk kedua penamaan ini tampaknya tidak dipermasalahkan oleh ulama. Adapun metode-metode yang ditempuh oleh At-Tirmizi. Yang pertama, mentahrij hadis yang menjadi amalan para fuqaha. Dalam kitabnya, Al-Tirmizi tidak meriwayatkan hadis, kecuali hadis yang diamalkan oleh fuqaha, kecuali dua hadis, yaitu yang pertama, Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'a baina az-zuhri wal asri bil Madinah wal maghribi wal isya'i mina ghairin wala khawfin wala syafarin wa matarin.
Sesungguhnya Rasulullah menjamak sholat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya tanpa adanya sebab takut dalam perjalanan dan tidak pula karena hujan. Yang kedua, idza syaribal khamru fajaliduhu fa in mada fir rabi'ati faqtuluhu. Yang artinya, apabila seseorang minum khamar, maka deralah ia, dan jika ia kembali minum khamar pada yang keempat kalinya, maka bunuhlah ia. Yang kedua, memberi penjelasan tentang kualitas dan keadaan hadis. Salah satu kelebihan Al-Tirmizi adalah ia mengetahui benar keadaan hadis yang ia tulis. Hal itu berdasarkan hasil diskusinya dengan para ulama tentang keadaan hadis yang ia tulis. Dalam kitab Al-Jami', Al-Tirmizi mengungkapkan, dan apa yang telah disebutkan dalam kitab ini mengenai ilal hadis, rawi ataupun sejarah adalah hasil dari apa yang aku tahrij dari kitab-kitab tarikh, dan kebanyakan yang demikian itu adalah hasil diskusi saya dengan Muhammad bin Ismail atau Al-Bukhari. Menurut Al-Hafiz Abu Fadl bin Tahir Al-Maqdisi, wafat pada tahun 507 Hijriah, ada 4 syarat yang ditetapkan oleh Al-Tirmizi sebagai standarisasi periwayatan hadis, yaitu: pertama, hadis-hadis yang sudah disepakati kesohihannya oleh Bukhari dan Muslim. Kedua, hadis-hadis sahih menurut standar kesohihan Abu Daud dan Nasai, yaitu hadis-hadis yang para ulama tidak sepakat untuk meninggalkannya, dengan ketentuan hadis itu bersambung sanadnya dan tidak mursal. Ketiga, hadis-hadis yang tidak dipastikan kesohihannya dengan menjelaskan sebab-sebab kelemahannya. Keempat, hadis-hadis yang dijadikan hujjah oleh fuqaha, baik hadis tersebut sahih atau tidak. Yang ketiga yaitu isi kitab Sunan Al-Tirmizi, kitab Al-Jami' Al-Sahih ini memuat berbagai permasalahan pokok agama. Di antaranya yaitu Al-Aqaid tentang tauhid, Al-Ahkam tentang hukum, Al-Riqaq tentang budi luhur, Adab tentang etika, Al-Tafsir tentang tafsir Al-Quran, Al-Tarikh wal Siyar tentang sejarah dan sejarah jihad Nabi SAW, Al-Syama'il Tabiat, Al-Fitan tentang terjadinya fitnah dan malapetaka, dan Al-Manaqib wal Masalib tentang biografi sahabat dan tabi'in. Saya akan membacakan pandangan para ahli mengenai kitab Sunan Al-Tirmizi. Terlepas dari kebesaran dan kontribusi yang telah diberikan oleh Al-Tirmizi melalui kitabnya, tetap muncul berbagai pandangan kontroversial antara yang memuji dan mengkritik karya tersebut. Di antaranya adalah Al-Alim yang menyatakan bahwa Al-Tirmizi adalah seorang dari para imam yang memberikan tuntunan kepada mereka dalam ilmu hadis. Mengarang Al-Ilal sebagai seorang penulis yang alim yang meyakinkan, ia seorang contoh dalam hafalan. Lain halnya dengan Al-Hafiz yang menyatakan bahwa kitab Al-Tirmizi adalah kitab sahih. Juga sebaik-baiknya kitab banyak kegunaannya, baik sistematika penyajiannya dan sedikit sekali hadis-hadis yang terulang di dalamnya. Juga dijelaskan pula hadis-hadis yang menjadi amalan suatu mazhab disertai argumentasinya. Di samping itu, Al-Tirmizi juga menjelaskan kualitas hadis, yaitu sahih, sakim,
dan gharib. Dalam kitab tersebut juga dikemukakan kelemahan dan keutamaan al-jarh wal ta'dil para perawi hadis. Ilmu tersebut sangat berguna untuk mengetahui keadaan perawi hadis yang menentukan apakah dia diterima atau ditolak. Sementara Abu Ismail al-Harawi berpendapat bahwa memberikan faedah daripada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sebagai hadis yang termuat dalam kitab Al-Jami' Al-Sahih Al-Tirmizi diterangkan kualitasnya. Demikian juga dijelaskan sebab-sebab kelemahannya, sehingga orang dapat lebih mudah mengambil faedah kitab itu, baik dari kalangan fuqaha, muhaddits, dan lainnya. Al-Malah Al-Syaikh Abdul Al-Aziz berpendapat bahwa kitab Al-Jami' Al-Sahih Al-Tirmizi adalah kitab yang terbaik sebab sistematika penulisannya baik, yaitu sedikit hadis-hadis yang disebutkan berulang-ulang, diterangkan mengenai mazhab fuqaha serta cara istidlal yang mereka tempuh, dijelaskan sebagai kualitas hadisnya, dan disebutkan pula nama-nama perawi, baik gelar maupun kunyahnya. Seorang orientalis Jerman, Brockmann, menyatakan ada sekitar 40 hadis yang tidak diketahui secara pasti apakah hadis-hadis itu termasuk hadis Abi Isa Al-Tirmizi. Sekumpulan hadis itu dipertanyakan apakah kitab yang berjudul Al-Zuhud atau Al-Asma wal Kunya. Ada dugaan keras bahwa kumpulan hadis itu adalah Al-Fiqh atau Al-Tariq, tetap masih diragukan. Mengenal Imam An-Nasai merupakan seorang lelaki yang ganteng, berwajah bersih dan segar. Wajahnya seakan-akan lampu yang menyala. Beliau adalah sosok karismatik dan tenang, berpenampilan yang sangat menarik. Kondisi itu karena beberapa faktor, di antaranya dia sangat memperhatikan keseimbangan dirinya dari segi makanan, pakaian, dan kesenangan. Minum sari buah yang halal dan banyak. Makan ayam. Imam An-Nasai yang memiliki nama lengkap Ahmad bin Suhaib bin Ali bin Sinan bin Bahar bin Dinar Abu Rahman Al-Qurasni An-Nasai Al-Qadi Al-Hafiz adalah seorang ulama hadis. Terkenal kitabnya termasuk kitab hadis yang 6, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, dan Nasai. Ke-6 kitab hadis dikenal karena ketinggian sumber periwayatannya, sanad maupun kandungan. Beritanya Matan dilahirkan di satu desa yang bernama Nasai di daerah Khurasan pada tahun 830. An-Nasai tumbuh dengan berkembang di desa kelahirannya. Ia menghafal Al-Quran di madrasah yang ada di Nasa. Imam An-Nasai juga banyak menyerap berbagai disiplin ilmu keagamaan dari para ulama di daerah beliau. Dinisbahkan kepada daerah Nasa An-Nasai, daerah yang menjadi saksi bisu kelahiran seorang ahli hadis kaliber dunia. Imam An-Nasai termasuk salah seorang ulama yang teguh pendirian, memiliki integritas kepribadian yang kuat, teliti dalam sikap dan perbuatan. Ia berani mengungkapkan pendapat, sungguh pun berakibat fatal bagi dirinya. Sikap inilah yang menyebabkan kematian. Ia meninggal dunia pada hari Senin di bulan Safar tahun 303. Kisah kematian Imam An-Nasai mencerminkan keteguhan kepribadiannya. Ulama hadis ini dianiaya oleh kaum ekstremis Syariah karena mereka tidak puas dengan jawaban Imam An-Nasai ketika beliau diminta menunjukkan keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan daripada Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Imam An-Nasai menjawab, saya tidak bisa membandingkan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib karena saya tidak mengetahui keutamaan Muawiyah selain perut yang tidak pernah kenyang, dan ungkapan ini pada hakikatnya menggambarkan keserakahan dan keutamaan Muawiyah.
Perjalanan intelektual Imam Nasai. Pada awalnya beliau tumbuh dan berkembang di daerah Nasa. Beliau berhasil menghafal Al-Quran di madrasah yang ada di desa kerennya. Beliau juga banyak menyerap berbagai disiplin ilmu keagamaan dari para ulama di daerah saat remaja. Sering dengan peningkatan kapasitas intelektualnya, beliau pun mulai gemar melakukan lawatan ilmiah ke berbagai penjuru dunia, apalagi kalau bukan untuk guna memburu ilmu-ilmu keagamaan, terutama disiplin hadis dan ilmu hadis. Belum genap usia 15 tahun, beliau sudah melakukan mengembara berbagai wilayah Islam seperti Mesir, Hijaz, Irak, Syam, Khurasan, dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya lawatan intelektual yang demikian bahkan dilakukan pada usia dini bukan merupakan hal yang aneh di kalangan para imam hadis. Semua imam hadis, terutama imam 6 hadis yang biografinya banyak diketahui, sudah gemar melakukan perlawatan ilmiah ke berbagai wilayah yang Islam semenjak usia dini, dan itu merupakan ciri khas ulama-ulama hadis termasuk Imam Nasai. Kemampuan intelektual Imam Nasai menjadi kian matang dan berisi dan masa pengembaraannya. Namun demikian, awal proses pembelajarannya di daerah Nasa tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena justru di daerah inilah beliau mengalami proses pembentukan intelektual, sementara masa pengembaraannya dinilai sebagai proses pematangan dan perluasan pengetahuan. Biografi Imam An-Nasai. Baik, langsung saja. Yang pertama, karya-karya Imam An-Nasai. Karya-karya beliau yang sampai kepada umat Islam dan telah diabadikan oleh penulis sejarah antara lain: 1. As-Sunan Al-Kubra. Yang kedua, As-Sunan Al-Sugrah. Kitab ini merupakan bentuk perampingan dari Kitabas Sunan Al-Kubra. Yang ketiga, Al-Khasais. Yang keempat, Fadail As-Sahabah. Yang kelima, Al-Manasik. Menurut sebuah keterangan yang diberikan kepada Imam Ibnu Al-Athir Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Jami'al Usul Kitab ini disusun berdasarkan pandangan-pandangan fikih mazhab Syafi'i sekarang. Karangan Imam An-Nasai paling monumental adalah Sunan An-Nasai. Sebenarnya, bila ditelusuri secara seksama, terlihat bahwa persamaan karya monumental beliau sehingga menjadi Sunan An-Nasai. Sebagaimana yang telah kita kenal sekarang, melalui proses panjang dari Sunan Al-Kubra, Sunan As-Sugrah, Al-Mujtabah, yang terakhir dikenal dengan sebutan Sunan An-Nasai. Untuk pertama kali, sebelum disebut dengan As-Sunan An-Nasai, kitab ini dikenal dengan Sunan Al-Kubra. Setelah tuntas menulis kitab ini, beliau kemudian menghadiahkan kitab ini kepada Amir Ramlah, wali kota Ramlah. Sebagai tanda penghormatan, Amir kemudian bertanya kepada An-Nasai, apakah kitab ini seluruhnya berisi hadis sahih? Beliau menjawab dengan kejujuran, ada yang sahih, hasan, dan ada pula yang hampir serupanya. Kemudian Amir berkata kembali, kalau demikian halnya, maka pisahlah hadis yang sahih-sahih saja. Atas permintaan Amir ini, beliau kemudian menyelesaikan dengan ketat semua hadis yang tertuang dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Dan akhirnya beliau berhasil melakukan perampingan terhadap Sunan Kubra, sehingga menjadi As-Sunan As-Sugrah. Dari segi penampangan saja,
sudah bisa dinilai bahwa kitab yang kedua merupakan perampingan dari kitab yang pertama. Guru dan murid An-Nasai. Yang pertama, di antara guru-guru beliau yang terdapat di dalam sunannya adalah sebagai berikut. Al-Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim, Hisham bin Ammar, Suwaid bin Nasar, Ahmad bin Abdah Adil Dabbi, Abu Tahir bin Asar, Yusuf bin Isa Az-Zuhri, Ishaq bin Rahawayh, Al-Haris bin Miskin, Ali bin Kashiram, Imam Abu Daud, Imam Abu Isa At-Tirmizi. Yang kedua, murid-murid yang mendengarkan majelis beliau dan pelajaran hadis beliau adalah Abu Al-Qasim At-Tabrani, Ahmad bin Muhammad bin Ismail An-Nahas An-Nahwi, Hamzah bin Muhammad Al-Kinani, Muhammad bin Ahmad bin Al-Haddad As-Syafi'i, Al-Hasan bin Rashid, Muhammad bin Abdullah bin Hayyuah An-Nasaiburi, Abu Ja'far Al-Tahawi, dan yang terakhir Al-Hasan bin Qadir Al-Syuti. Biografi Ibnu Majah. Oke, langsung saja. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Kaswini Al-Hafiz atau lebih dikenal dengan Ibnu Majah dengan kunyah Abu Abdullah adalah seorang ulama ahli hadis yang telah mengumpulkan hadis. Karyanya yang paling dikenal adalah menyusun kitab Sunan Ibnu Majah. Dan kitab ini termasuk dalam kelompok Kutubus Sittah. Oke, Ibnu Majah lahir pada tahun 207 Hijriah atau 209 Hijriah di daerah Kaswin, salah satu kota yang terkenal di kawasan Irak. Sebutan Majah dinisbatkan kepada ayahnya Yazid, yang juga dikenal dengan sebutan Majah Maula Rab'at. Ada juga yang mengatakan bahwa Majah adalah ayah dari Yazid. Walaupun demikian, tampaknya pendapat pertama yang lebih sahih. Kata Majah adalah gelar ayah Muhammad, bukan gelar kakeknya. Seperti diterangkan penulis Kamus Jilid 9, halaman 208 Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah Jilid 11, halaman 52. Imam Ibnu Majah mulai menginjakkan kakinya di dunia pendidikan sejak usia remaja dan menekuni pada bidang hadis sejak menginjak usia 15 tahun. Pada seorang guru yang ternama pada kala itu, yaitu Ali bin Muhammad At-Tanafasi, wafat tanggal 233 Hijriah. Bakat dan minat yang sangat besar yang dimilikinya lah yang akhirnya membawa Ibnu Majah berkelana ke penjuru negeri untuk menelusuri ilmu hadis. Sepanjang hayatnya, beliau telah mendedikasikan pikiran dan jiwanya dengan menulis beberapa buku Islam, seperti buku fikih, tafsir, hadis, dan sejarah. Dalam bidang sejarah, Imam Ibnu Majah menulis buku At-Tariq yang mengulas sejarah atau biografi para muhaddis sejak awal hingga masanya. Dalam bidang tafsir, beliau menulis buku Al-Quran Al-Karim, dan dalam bidang hadis, beliau menulis buku Sunan Ibnu Majah. Disayangkan sekali karena buku At-Tariq dan Al-Quran Al-Karim tidak sampai pada generasi selanjutnya, karena dianggap kurang monumental. Ibnu Majah meniti jalan ahli ilmu pada zaman tersebut, yaitu mengadakan rihlah dalam rangka menuntut ilmu.
Hal inilah yang membuat Ibnu Majah berkelana ke beberapa daerah dan negeri guna mencari, mengumpulkan, dan menulis hadis. Puluhan negeri telah ia kunjungi, antara lain Khurasan, Naisabur, dan yang lainnya, Arai, Irak, Baghdad, Kufah, Wasit dan Bashrah, Hijaz, Mekah dan Madinah, Syam, Damaskus, Hims, dan Mesir. Guru Ibnu Majah. Ibnu Majah sama dengan ulama-ulama pengumpul hadis lainnya. Beliau mempunyai guru yang sangat banyak sekali. Di antara guru beliau adalah Ali bin Muhammad At-Tanafusi, Jabbarah bin Al-Mughallas, Mus'ad bin Abdullah Az-Zubair, Suwaid bin Sa'id, Abdullah bin Muawiyah Al-Jumahi, Muhammad bin Ram, Ibrahim bin Munzir Al-Hizami, Muhammad bin Abdullah bin Numair, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Hisham bin Ammar, Abu Sa'id Al-Ashaj. Murid-muridnya. Keluasan ilmu Ibnu Majah membuat para penuntut ilmu yang haus akan ilmu berkeliling dalam majelis yang beliau dirikan. Maka sangat banyak sekali murid yang mengambil ilmu darinya. Di antaranya Muhammad bin Isa al-Abhari, Abu Tayyib, Ahmad al-Baghdadi, Sulaiman bin Yazid al-Fami, Ali bin Ibrahim al-Qattan, Ishaq bin Muhammad, Muhammad bin Isa ash-Shifar, Ali bin Sa'id al-Askari, Ibnu Sibuyah, Wajdi Ahmad bin Ibrahim. Pujian para ulama terhadap beliau. Yang pertama, Al-Hafiz Al-Khalili menuturkan, Ibnu Majah adalah seorang tahqiq kabir, muttafaq alaihi, dapat dijadikan sebagai hujjah, memiliki pengetahuan yang mendalam dalam masalah hadis dan hafalan. Kedua, Al-Hafiz Az-Zahabi menuturkan, Ibnu Majah adalah seorang hafiz yang agung, hujjah, dan ahli tafsir. Yang ketiga, Al-Mizzi menuturkan, Ibnu Majah adalah seorang hafiz, pemilik kitab As-Sunnah dan beberapa hasil karya yang bermanfaat. Yang keempat, Ibnu Katsir menuturkan, Ibnu Majah adalah pemilik kitab As-Sunnah yang masyhur. Ini menentukan amalnya, ilmunya, keluasan pengetahuan dalam hadis, serta ittibanya terhadap sunnah dalam hal perkara-perkara dasar. Karya-karya Imam Ibnu Majah. Pertama, kitab As-Sunnah yang merupakan salah satu kutubus sittah, 6 kitab hadis yang pokok. Yang kedua, kitab tafsir Al-Quran, sebuah kitab tafsir yang besar manfaatnya seperti diterangkan Ibnu Katsir. Ketiga, kitab Tarikh berisi sejarah sejak masa sahabat sampai masa Ibnu Majah. Metodologi Imam Ibnu Majah. Dalam menulis buku sunnah ini, Imam Ibnu Majah memulainya terlebih dahulu dalam mengumpulkan hadis-hadis dan menyusun menurut kitab atau bab-bab yang berkenaan dalam masalah fikih. Hal ini seiring metodologi para hadisin yang lain. Setelah menyusun hadis tersebut, Imam Ibnu Majah tidak terlalu memfokuskan ta'liqul hadis yang terdapat pada kitab-kitab fikih tersebut, atau boleh dikatakan beliau hanya mengkritis hadis-hadis yang menurut beliau adalah penting. Seperti kebanyakan para penulis kitab-kitab fikih yang lainnya, di mana setelah menulis hadis mereka memasukkan pendapat para ulama fikih setelahnya. Namun dalam hal ini, Imam Ibnu Majah tidak menyebutkan pendapat para ulama fikih setelah penulisan hadis. Sama halnya dengan Imam Muslim, Imam Ibnu Majah ternyata juga tidak melakukan pengulangan hadis berulang kali, kecuali hanya sebagaimana kecil saja, dan itu penting menurut beliau. Ternyata kitab Sunan ini tidak semuanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah seperti orang banyak selama ini. Tapi pada hakikatnya terdapat di dalamnya beberapa tambahan yang diriwayatkan oleh Abu Al-Hasan
Al-Katabani yang juga merupakan periwayat dari Sunan Ibnu Majah. Persepsi ini juga sejalan pada Musnad Imam Ahmad karena banyak orang yang menyangka bahwa seluruh hadis di dalamnya diriwayatkan seluruhnya oleh beliau. Akan tetapi sebahagian darinya ada juga yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dan sebahagian kecil oleh Al-Kati, namun Imam Abdullah lebih banyak meriwayatkan dibanding dengan Al-Kati. Namun dalam pembahasan kali ini kita tidak berbicara banyak seputar Musnad Imam Ahmad karena biografi dan metodologi beliau telah diulas pada diskusi sebelumnya. Ketika Al-Hasan Al-Qattani mendapatkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Sya'bah dengan perantara perawi lainnya dan pada hadis yang sama juga beliau mendapatkan perawi selain gurunya Ibnu Majah, maka hadis ini telah sampai pada kategori hadis uluwu al-isnad meskipun beliau hanya sebatas murid dari sang Imam Ibnu Majah, namun derajatnya sama dengan dalam substansi uluwu al-hadis tersebut. Ada juga berhasil disusun oleh sang imam dengan uraian sebanyak 32 kitab menurut Zahabi dan 1.500 bab menurut Abu Al-Hasan Al-Qattani serta 4.000 hadis. Sekilas tentang kitab Sunan Ibnu Majah. Para ulama memandang bahwa kitab hadis Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah sebagai kitab ke-6 dari kutubus sitah setelah Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Jami' Tirmizi, dan Sunan An-Nasai. Ada baiknya terlebih dahulu untuk membedah data buku monumental ini agar kita lebih terkesan dan tertarik lagi untuk menginvestasikan diri kita pada bidang hadis. Buku hadis yang dikarang oleh Imam Ibnu Majah ini dikenal dengan nama Sunan Ibnu Majah karena termasuk buku yang telah menyita perhatian bagi umat Islam sehingga Abu Al-Hasan Muhammad Shiddiq bin Abdul Al-Hadi As-Sanadi wafat tahun 1138 pun mendedikasikan pemikirannya untuk mensyarah buku ini yang kemudian akhirnya ditalif oleh Fab Abdul Abaki. Kitab ini memiliki keistimewaan yang patut diberikan A+ berkat kegigihan Imam Ibnu Al-Majah yang menciptakan karya yang terbaik dan bermanfaat bagi muslim sedunia. Dapat kita lihat bahwa buku ini memiliki susunan yang baik dan tidak ada pengulangan hadis yang serupa kecuali memang dianggap penting oleh sang imam. Siddiq Hasan Khan dalam kitab Al-Hitta berkata, tidak ada kutub as-sittah yang menyerupai seperti ini karena ia menjaga sekali adanya pengulangan hadis, walaupun ada itu pun hanya sebagian kecil saja. Seperti Imam Muslim RA, jumlah babnya terdiri dari 1.515 bab dan 4.341 hadis. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan naskah. Kitab hadis yang terdiri dari 4.341 hadis ini ternyata 3.002 hadis yang diantaranya telah ditakhrij oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai yang lainnya. Dari 1.239 hadis lagi ini adalah tambahan dari Imam Ibnu Majah. Adapun klarifikasi hadis tersebut adalah 438 hadis diriwayatkan oleh para rijali yang terpercaya dan sanadnya syahih. 199 hadis sanadnya adalah hasan. 613 hadis sanadnya dhaif. 4. 99 hadis sanadnya adalah mungkar, wahiyah dan maksubah. Wafatnya Ibnu Majah
pada hari Senin tanggal 22 Ramadan 273 Hijriah atau 887 Masehi. Almarhum dimakamkan hari Selasa di tanah kelahirannya, Qazwin, Irak. Ada pendapat yang mengatakan beliau meninggal pada tahun 275 Hijriah, namun pendapat yang pertama valid. Walaupun beliau sudah sampai ke finish perjalanan hidup, namun hingga kini beliau tetap dikenal dan disanjung oleh seluruh umat Islam di dunia. Dan ini adalah bukti bahwa beliau memang seorang ilmuwan sejati.